Haleluya, Allah nyatakan, jadilah demikian. Haleluya. Setiap Allah menyatakan, maka jadilah demikian bagi kita. Haleluya. Jadi setiap penyakit akan disembuhkan sesuai dengan iman kita. Permintaan dan permohonan kita kepada Kristus. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Karena kita tahu sedangkan malaikat belum bertarung di sekeliling kita untuk mengawasi mempelai wanita. Itulah sebabnya pelayan bagi mempelai wanita ketika sampai ke surga. Haleluya. Pelayan kita siapa? Yang mengelilingi kita siapa? Haleluya. Glory. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya bagi mempelai wanita. Haleluya. Bagi gereja. Itulah sebabnya mempelai wanita hanya untuk bertindak melakukan firman Tuhan. Bukan seperti yang dilakukan oleh 144.000 Israel. Bukan seperti yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan sudah melayakkan kita sebagai mempelai wanita di akhir zaman untuk melayani Kristus. Haleluya. Bukankah tangan untuk memberi, mulut makan? Haleluya. Untuk menyisir rambut dan kaki berjalan. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita. Tetapi tangan tidak akan bisa mengontrol tubuh. Haleluya. Tubuh ini tidak akan bisa mengontrol tubuh. Hanya kepala yang bisa mengontrol tubuh. Karena di sinilah mata, di sini telinga, di sini mulut, dan di sini hidung. Haleluya. Ini yang mengontrol. Itulah sebabnya televisi tidak bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa remote. Kita lihat itu. Haleluya. Karena remote ada di tangan Tuhan untuk mengontrol kita, mengubah kita. Haleluya. Amen. Itulah sebabnya Tuhan mengubah hati dan pikiran kita, membawa kita daripada sistem duniawi, membawa kepada terang di waktu senja. Itulah sebabnya kita dikeluarkan dari Wahyu 17, 18, dan 19. Semuanya itu harus dilakukan oleh mempelai wanita. Sehingga di Wahyu 19 kita dikeluarkan lewat seruan. Supaya kita tidak bersama-sama dengan orang-orang yang penuh dengan dosa. Maka Tuhan berkata, aku akan memisahkan engkau daripada sistem-sistem buatan manusia. Hai anak-anakku, keluarlah daripadanya. Sebab dosa-dosa mereka sudah bertimbul-timbul sampai ke langit. Lewat seruan. Haleluya. Glory. Jadi kita tahu bahwa setiap kita melangkah, harus kita melihat posisi kita sedang berada di mana. Haleluya. Jangan kita menyombongkan diri ketika kita sudah tahu bahwa kita ada di dalam firman. Namanya itu bukan orang percaya. Orang percaya harus merendahkan diri. Haleluya. Sopan. Berbuat hati yang baik terhadap satu dengan yang lain. Selalu berwas-was setiap melangkah. Supaya kita dilihat oleh dunia. Karena dunia pun bisa melihat. Bisa mengakui. Haleluya. Siapa yang melihat kita? Bukan diri kita sendiri. Tetapi dunia sedang melihat. Haleluya. Mereka mengakui bahwa engkau adalah garam. Nyatanya engkau adalah terang. Sekalipun mereka tidak dapat melakukan. Haleluya. Tetapi secara pikiran mereka bisa melihat. Tetapi mereka tidak dapat melakukan. Haleluya. Karena demikianlah yang mereka terima. Setiap ilalang akan menuai apa yang harus dia tuai.
apa yang harus dia tuai sesuai dengan perbuatannya. Maka lalang akan disabit, ya, diikat berbekas lalu dibakar. Tuhan sudah menentukan semuanya. Itulah sebabnya, ya, kita harus bersyukur siang dan malam. Oleh karena kasih Kristus kepada kita, memberikan makanan yang sempurna, yaitu firman di zaman ini. Haleluya. Lewat seorang utusannya yang dia kasihi. Haleluya. Yang dia kasihi untuk membawakan pesan kepada kita, supaya kita berwas-was dan menilai diri kita sendiri sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak dapat menilai diri kita sendiri tanpa melihat firman Tuhan. Karena inilah pedoman kita. Ini adalah pesan. Sudah di sini semuanya. Haleluya. Nabi Branham mengkhotbahkan tidak lain adalah dari Alkitab. Dia tidak mengambil buku-buku daripada yang lain. Sekalipun ada tulisannya, catatannya dengan buku-buku yang lain, itu diambil dari Alkitab. Haleluya. Karena kita tahu bahwa nama kita tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada marga kita tertulis dalam Alkitab. Haleluya. Tetapi yang sesungguhnya bahwa nama Nabi dan nama kita ada di dalam Alkitab. Marga kita ada di dalam Alkitab. Karena kita tahu bahwa marga kita adalah marga Kristus. Karena dialah kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Haleluya. Jadi kalau seorang kepala untuk menuntun anak-anaknya kepada sesuatu kondisi yang salah, membawa kepada jurang yang dalam, membawa kepada jurang yang tanpa dasar, itu bukan kepala namanya. Haleluya. Glory. Jadi yang namanya kepala, yang terlibat, yang ada di dalam Kristus, hanyalah untuk menuntun kepada seluruh jalan kebenaran. Amen. Sesuai dengan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Glory. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kadang-kadang kita berpikir, memikirkan segala sesuatu untuk keperluan diri kita. Padahal Tuhan sudah menulis dari A sampai Z sesuai dengan programnya Tuhan. Kamu akan berjalan lewat dari sini, kamu akan melakukan ini, kamu akan membuat sesuatu di pertengahan jalan yang di sini, supaya kamu sampai ke tujuan. Semuanya akan digenapi. Bahkan 1000 perak pun kita tidak bisa memikirkan akan ada nanti. Tetapi kalau kita membutuhkan lewat doa yang benar-benar sesuai dengan iman yang ada dalam Kristus, jangankan 1000, jangankan 10.000, 1 juta pun, Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan apa yang kita pikirkan. Dan ketika tiba saatnya, detik dan jamnya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Haleluya. Jadi itulah yang perlu kita harus perkuat dan selalu memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati yang sabar kepada mempelai wanitanya. Haleluya. Glory. Karena bagaimanapun juga, ya, karena kita selagi ada di dunia ini, bisa-bisa pengaruh oleh karena ekonomi. Haleluya. Bisa-bisa pengaruh oleh karena dunia ini sudah stres. Haleluya. Di berbagai negara sudah memikirkan untuk hari esok, untuk hari depan. Bagaimana solusi, bagaimana jalan keluar. Mereka sibuk hanya untuk memikirkan itu, sehingga diterbitkan di televisi. Haleluya. Glory. Di YouTube, di Google, dan lain sebagainya.
dan mana kita sedang melihat. Untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita pun bisa lemah. Karena harga barang naik. Haleluya. Superpat kereta dan mobil naik. Melumbung tinggi. Jadi seolah-olah pikiran kita fokus kepada sesuatu. Sehingga sebentar meninggalkan firman. Padahal semuanya itu ada di belakang dan di depan hanya ada satu, yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus. Itulah yang selalu memimpin kita. Haleluya. Kalau memang si pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan menciptakan manusia ada di depan, mungkinkah dia tidak bisa memberikan segala sesuatu keperluan bagi umatnya, bagi mempelainya? Haleluya. Glory. Itulah sebabnya harus disiram, ya, dipupuk. Haleluya. Seperti pekerja-pekerja Tuhan, ada yang menyiram, ada yang memupuk, ya, ada yang mencabut rumput, bekerja sama di dalam ladang Tuhan untuk supaya menaikkan standar kita. Haleluya. Supaya tidak satu pun bisa lemah oleh karena dunia yang sudah fana ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita yang tertulis di kitab Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Ini adalah tentang Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam sorga, sungguh Tuhan suatu yang indah bagi hidup kami di akhir zaman ini, di mana kami Tuhan, Engkau memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti Tuhan di akhir zaman. Tidak ada lagi Tuhan yang terselubung, semuanya Engkau singkapkan Tuhan bagi kami. Engkau memberitakan semuanya Tuhan, memberitahukan kepada seorang nabi, sehingga dia Tuhan memberitahukan juga kepada kami sesuai dengan Amos 3:7. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berterima kasih Bapa.
atas pemberian-Mu kepada kami, atas pemberian berkat-berkat-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga Tuhan, bisa kami melihat apa yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Tuhan mempelai gadis bijak yang 5 itu Tuhan, yang mempunyai minyak, yang mempunyai Roh Kudus. Demikianlah kami Tuhan yang berjamaah. Karena pengajar kami Tuhan, haleluya, adalah Roh yang selalu membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalaskan itu Tuhan dengan cara apapun. Hanya kami Tuhan mengasihi Engkau. Kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga Engkau Tuhan menyerahkan hidup di Kalvari untuk membasuh dosa-dosa kami Tuhan lewat darah-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ada di dalam tubuh-Mu, sebab Engkau adalah kepala kami. Tuntun kami lebih lagi Tuhan, kepada pengertian yang sempurna. Angkat lagi kami Tuhan, kepada level yang tinggi, sehingga kami dapat melihat Tuhan, dunia ini yang fana ini Tuhan, sebagaimana Raja Wali melampaui semuanya Tuhan. Tidak akan ada burung-burung yang lain yang bisa menyamainya. Haleluya. Betapapun hebatnya Tuhan, negara-negara yang lain yang membuat sesuatu, barang-barang yang aneh Tuhan. Haleluya. Untuk melampaui bumi ini. Tetapi kami tahu Tuhan, bagaimanapun juga mereka akan bisa sampai ke dimensi ke-6, sampai ke dimensi ke-7. Hanya mempelai wanita Tuhan yang bisa sampai ke sana. Haleluya. Sebagaimana Raja Wali Tuhan akan bersama-sama dengan induknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan membahas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, mengurapi setiap telinga dan kepala kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jadi kita akan detailkan lagi di yang tertulis di Yesaya 45 ya, ayat 1 sampai 8. Haleluya. Bahwa dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Haleluya. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa. Kita perhatikan ini. Tolong ditandai. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Haleluya. Jadi kita melihat lagi di situ bahwa Tuhan ya membangkitkan Kores. Membangkitkan Kores Raja Media. Haleluya. Yang diurapi. Siapa yang mengurapi adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah untuk. Jadi kita perhatikan. Untuk. Ya. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depan Kores. Haleluya. Jadi Kores adalah instrumennya, alatnya Tuhan. Haleluya. Dicatat. Minggu depan saya tanya, kita harus mengerti. Kalau hanya mendengar, mungkin bisa kita lupa. Haleluya. Alat, instrumennya Tuhan. Dan untuk melepaskan buah pinggang
buah pinggang raja-raja. Kita lihat di sini. Haleluya. Yang dimaksudkan, dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Haleluya. Untuk melucuti raja-raja. Minggu kemarin sudah saya jelaskan. Haleluya. Dengan kata lain, supaya tidak ada lagi punya keturunan, ya, atau keturunannya. Keturunan bangsa-bangsa tersebut. Supaya berakhir. Tidak ada lagi kelanjutannya. Haleluya. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Haleluya. Glory. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ini adalah berbicara pintu-pintu gerbangnya Babel. Haleluya. Glory. Kita lihat. Jadi kita melihat dulu di, ya, supaya kita bisa membandingkan. Kita melihat dulu di kitab Yeskel. Yeskel 36 ayat 26 kalau nggak salah. Haleluya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu, ya, hati, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berperang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Haleluya. Jadi kita membandingkan di Yeskel 36. Aku akan memberi hati yang lembut kepadamu. Haleluya, amin. Jadi aku akan membuat hatimu taat kepada firman-Ku. Aku akan menyucikan kamu. Haleluya. Glory. Jadi aku akan memberikan rohku diam di dalam kamu. Aku akan memberi negeri untuk kamu diami. Kamu akan mentaati semua perintah-perintahku. Dan itu, haleluya, adalah A besar. Aku adalah, haleluya, aku adalah huruf, ya, A besar bagi mempelai wanita. Haleluya, glory. Jadi, dia memberikan segala sesuatu apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada Kores. Terlebih kepada mempelai wanitanya yang sedang melakukan firman-Nya. Haleluya. Jadi dialah pemberi segala sesuatunya bagi yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Haleluya. Jadi sekarang yang di Yesaya 45 dikatakan, aku, ya, A huruf besar, untuk bangsa-bangsa yang akan yang akan dihakimi karena menolak firman di zamannya. Haleluya. Karena menolak kehadiran firman.
Jadi inilah peristiwa yang sedang berlangsung di setiap zaman. Kita melihat ke belakang, kenapa Tuhan melakukan penghukuman kepada setiap bangsa pada saatnya karena selalu menolak firman. Tuhan tidak akan melangsungkan terjadi air bah kalau memang bangsa tersebut menerima Tuhan. Tetapi karena mereka menolak Tuhan, maka Tuhan marah melihat bangsa tersebut sehingga dia mendatangkan air bah. Kita lihat di zaman Lot hal yang sama. Sehingga Tuhan menghancurkan Sodom. Haleluya. Kita berbicara tentang ini adalah perjanjian lama. Haleluya. Perjanjian baru adalah kasih karunia. Kita lihat itu. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa di zaman Laodikia, akhir zaman, bahwa inilah perang dunia ketiga. Haleluya. Setelah dunia perang kedua berakhir, ini adalah detik-detik terakhir. Haleluya. Perhatikan Israel. Haleluya. Apakah pohon ara sudah bertunas? Perhatikan bangsa Israel. Apakah mereka sudah kembali ke bangsanya? Setelah itu, kita akan melihat di hari-hari terakhir ini, kita melihat seperti yang dikatakan Branham, Nabi, perhatikan Rusia. Haleluya, glory. Haleluya. Perhatikan Rusia, blok barat dan blok timur. Hanya ada dua blok barat dan blok timur. Antara Amerika dan juga Rusia. Haleluya. Apakah tirai ungu sedang bekerja keras? Dia kejama? Sedang berusaha bekerja keras. Jadi lewat perpolitikan sehingga bangsa Rusia ya sudah dibangunkan oleh Tuhan. Seperti Kores. Tuhan yang memilih. Tuhan yang mempersenjatai. Seperti Rusia. Haleluya. Untuk menggoncangkan dunia ini. Haleluya. Bagaimana dengan pikiran dan konsep pikiran mempelai wanita, orang-orang percaya? Apakah gemetar, takut, menggigil? Haleluya, tidak perlu. Kenapa? Karena hal ini akan terjadi. Semua kekayaan, semua pengetahuan, semua pangkat akan lenyap. Haleluya. Hanya satu yang tidak bisa dilenyapkan oleh dunia, yaitu firman. Haleluya. Siapakah firman? Kristus. Siapakah firman? Roh Kudus. Siapakah firman? Allah sendiri. Tetapi karena firman ada di dalam kita, itulah sebabnya dunia ini tidak akan bisa melenyapkan mempelai wanita dan juga orang percaya. Tanpa ada firman di dalam kita, maka kita akan bersama-sama binasa dengan dunia. Haleluya. Amen. Haleluya. Jadi itulah sebabnya setiap ada penolakan firman di setiap bangsa, amin, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Haleluya. Bukan Tuhan yang turun untuk bekerja, tetapi Tuhan sudah menyediakan sebuah bangsa untuk berperang melawan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ayat 2.
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak meratakan palang-palang besi. Haleluya. Aku akan memberikan kepadamu. Haleluya. Memberikan kepadamu. Jadi kita lihat. Jadi kalau kita, saya sering melihat perang di YouTube, berita-berita dan lain sebagainya, wah, mengkeraskan. Jadi kita melihat siapa pemimpin-pemimpin negara yang terkuat di dunia. Haleluya. Jadi kita melihat bahwa melihat kekayaan, terlebih Rusia, Amerika Serikat, China. Kita tahu bahwa China adalah tirai bambu yang mempunyai alat-alat senjata yang kuat. Haleluya. Yang bisa meratakan dunia ini. Apa yang sudah berlangsung? Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Jadi orang-orang fokus kepada hal-hal tersebut. Fokus hanya memikirkan sehingga lupa diri. Kalau sudah lupa diri, berarti firman pun sudah lupa. Haleluya. Jadi kita lihat ketika perang berlangsung, ya, saya ceritakan sedikit. Seandainya perang berlangsung di negara kita ini, maka semua akan mengungsi. Baik pejabat tinggi, baik menteri, baik juga orang-orang kaya yang sudah terkenal, mereka akan mengungsi. Kita bayangkan, mereka tidak akan bawa apa-apa. Mereka akan meninggalkan semua hartanya. Paling sedikit uang dibawa. Kalau ada emas disimpan, contohnya emas batangan 10 biji atau 20 biji, mungkin itu nggak akan dibawa. Mereka akan tanam mungkin di bawah tanah seperti itu. Siapa tahu nanti sudah damai, kita akan kembali nanti, ya, supaya itu tidak bisa hilang. Sekalipun banyak uangnya di bank, itu tidak akan bisa diambil. Namanya perang. Kita lihat perang dunia kedua, banyak pengungsian. Haleluya, banyak pengungsian. Sehingga orang-orang yang datang dari bangsa yang lain untuk menjajah bangsa yang lain, ketika mereka pergi meninggalkan harta bendanya, rumah-rumah mewah, mereka akan menghuni. Yang dimana orang-orang tersebut tidak memiliki rumah yang mewah, mereka akan menghuninya. Mereka akan menempatinya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya ketika tiba sesuatu saat, orang-orang tersebut membongkar bawah tanah dan lain sebagainya, ya, sehingga terdapatlah emas batangan, ya, uang yang terbuat dari emas. Haleluya. Karena si penghuni rumah tersebut sudah tidak ada lagi di situ. Karena semuanya ditinggalkan. Karena yang paling berharga bagi hidupnya adalah nyawanya, tubuhnya sendiri. Haleluya.
Jadi jalan satu-satunya supaya hidup kita memiliki hidup yang kekal adalah untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa dunia ini sudah menuju kepada perang dunia ketiga. Haleluya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang pintu besi Babel. Haleluya. Jadi kalau kita mungkin pernah menonton, karena itu sudah difilmkan dan itu juga dibuat di berita, itu juga dibuat di Google, di YouTube, ya, dan lain sebagainya, yang terjadi di Afghanistan ketika Taliban. Mungkin pernah mendengarkan yang namanya Taliban ini. Ya, Taliban. Haleluya, menyerbu. Ketika Taliban menyerbu, maka semua penjahat, ya, semua pejabat, bukan penjahat ya, maka semua pejabat Afghanistan lari, ya, lari, semua mereka lari. Jadi rumah-rumah mewah, ya, rumah-rumah mewah, rumah-rumah jenderal, ya, pejabat yang tinggi, semua ditinggalkan. Haleluya. Ditinggalkan mereka sehingga mereka menempati rumah-rumah mewah tersebut. Haleluya. Yang dihuni oleh sehingga orang-orang barbar menghuni rumah-rumah mewah tersebut. Haleluya. Dihuni oleh orang-orang barbar. Mungkin sudah sering kita lihat filmnya. Itu difilmkan. Haleluya. Yang biasanya mereka tinggal di goa-goa. Jadi sehingga mereka tinggal di istana. Itulah perang dan konsekuensi perang. Haleluya. Bukankah itu tidak sangat menyedihkan? Glory. Ayat 4. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Haleluya. Aku telah mempersenjatai engkau. Jadi Kores nggak kenal siapa itu Allah. Kores nggak kenal siapa itu Allah. Haleluya. Nggak pernah berbicara Kores kepada Israel. Siapakah sebenarnya Allah itu? Nggak pernah. Sedangkan dia nggak kenal Allahnya Israel. Haleluya. Jadi Kores hanya bilang membiarkan Allahmu akan beroleh, ya. Allahmu akan beroleh tempat. Kita lihat, beroleh tempat. Maka dari itu buatlah rumah bagi dia. Haleluya. Baik sucinya. Haleluya. Bangunlah kembali di Yerusalem. Dan ini surat dari aku. Haleluya. Ini surat dari aku, kata Kores. Aku menyertai engkau. Inilah perintah dari Kores. Haleluya. Kita akan temukan itu di kitab Tawarik.
dan Esdras. Di mana Kores memerintahkan hal tersebut. Haleluya. Jadi Kores nggak kenal sama sekali siapa Allahnya Israel. Haleluya. Jadi itulah Kores dikatakan ya, Kores hanya bilang, biarkanlah Allahmu akan beroleh tempat mereka. Haleluya. Buatlah rumah bagi dia, bait sucinya. Haleluya. Yang dimaksudkan akan dibangun kembali. Apakah Babel sudah diruntuhkan sekarang? Masih berdiri di situ, masih utuh. Yang dimaksudkan nanti, ya, karena ini sudah menuju ke perang dunia ketiga. Nanti akan diruntuhkan Babel. Haleluya. Ayat 5. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, yang tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Haleluya. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kita lihat, Tuhan mempersenjatai Kores. Tuhan mempersenjatai Rusia. Haleluya. Hanya untuk melawan bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau Tuhan sudah mempersenjatai bangsa-bangsa yang lain, kalau Tuhan sudah mempersenjatai Rusia, kalau Tuhan sudah mempersenjatai Kores, apakah Tuhan tidak mempersenjatai kita? Haleluya. Supaya kita siap berbaris seperti bala tentaranya Allah. Siap untuk berperang. Haleluya. Bukan berperang seperti bangsa-bangsa, tetapi kita harus berperang melawan dunia ini. Di mana dunia pekerjaan si kuda pucat tersebut sudah melakukan sekeras-kerasnya dia kecaman untuk mempengaruhi orang-orang percaya. Haleluya. Tetapi kita tahu firman Tuhan, sekiranya mungkin orang pilihan itu dapat disesatkan. Tetapi itulah sebabnya kita harus siap bertempur sebagai mempelai wanita Kristus untuk merebut kemenangan. Tidak bisa hanya tidur-tidur saja, santai-santai saja, pergi ke sana hanya memikirkan hal yang dikit. Haleluya. Sedikit memikirkan itu, sedikit memikirkan ini, sedikit memikirkan yang di sana, sehingga firman tinggal. Haleluya. Tetapi biarlah kita selalu dipengaruhi oleh firman. Haleluya. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa teknologi ini butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan uji coba dan penelitian. Haleluya. Tetapi apakah itu hasil penemuan? Haleluya. Hasil kebebasan. Kita lihat orang-orang kita lihat orang-orang Siberia.
Haleluya. Kita lihat juga kata Nabi Yesaya. Sebelum Kores lahir. Haleluya. Sebelum Kores lahir. Sebelum Rusia ada. Bahkan sebelum lahir juga pemimpin Rusia. Pemimpin Amerika. Aku akan mempersenjatai engkau. Haleluya. Amin. Aku akan mempersenjatai engkau. Itulah perbedaan seorang penyembah berhala dan seorang yang memiliki meterai Allah. Haleluya. Jadi kita adalah sebagai prajuritnya Tuhan. Kita adalah bala tentara Anyala yang siap berperang melawan dunia yang kejaman ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita tidak pernah sesumbar ya, sesumbar tangga atau senjata yang hebat. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan pemimpin Rusia sekarang, pemimpin Amerika sekarang. Haleluya. Sekuat dia tidak pernah menyambut Tuhan. Tidak pernah pemimpin Rusia itu menyambut Tuhan. Ya. Tidak pernah menyembah sekuat hatinya, pikirannya menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi dia pikir bahwa kelicikannya, kekuatannya, kekuasaannya bisa menyelamatkan tubuhnya, bisa menyelamatkan dirinya. Haleluya. Dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya selain Tuhan. Tetapi ada persyaratan supaya Tuhan menyelamatkan dirinya. Ada persyaratan supaya Tuhan menyelamatkan diri manusia. Haleluya. Apakah itu? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Apakah kehendaknya? Kehendak Tuhan adalah supaya kita bisa masuk surga. Amin. Itulah kehendak Tuhan. Haleluya. Tetapi karena manusia sudah semakin mual melihat Tuhan, sehingga mereka melakukan apa yang diinginkan oleh pikirannya dan hatinya. Tidak perlu firman, sehingga Tuhan membangkitkan sebuah bangsa untuk melawan bangsa-bangsa yang membenci Tuhan. Haleluya, glory. Tuhan akan membangkitkan Firaun yang membenci Musa. Iya. Haleluya, glory. Tuhan akan membangkitkan Nebukadnezar. Haleluya, untuk membenci ketiga orang Yahudi tersebut. Haleluya. Kita lihat itu. Siapa ketiga orang Yahudi tersebut yang dimasukkan dalam api? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya. Jadi Tuhan akan bangkitkan kuda pucat di akhir zaman untuk membenci mempelai wanita, supaya kita selalu berjaga-jaga. Karena serigala-serigala ganas sedang mengaum, mencoba untuk menerkam mempelai wanita.
Haleluya. Glory. Karena si naga tua sedang mengincar-incar perempuan yang sedang mengandung. Haleluya. Supaya si ibu dan si anak, si bayi yang ada di dalam kandungannya ditelan. Haleluya. Karena perempuan tersebut sedang mengandung. Mempelai wanita sedang mengandung firman. Jadi si naga itu sedang mengincar-incar kita. Dia kejam. Berbagai macam cara mereka untuk mempengaruhi manusia-manusia yang ada di dunia ini. Supaya tertarik melihatnya. Haleluya. Lewat apa? Lewat uang. Dari situ ke situ. Haleluya. Dari situ ke situ. Dari dalam yang diperbudak untuk memperkaya dirinya, ya, diberikan sedikit ke dalam, diambil sedikit dari dalam, sehingga diperlakukanlah seperti itu di berbagai tempat. Sehingga uang tersebut melimpah. Haleluya. Jadi dapat dipercaya orang. Haleluya. Karena ukuran bagi manusiawi yang ada di dunia adalah uang. Kekayaan, pangkat. Haleluya. Penguasa. Itulah yang diakui dunia. Kalau sudah ada pesawatnya 10, kalau sudah ada pabriknya di setiap negara, banyak sahamnya, oh itu sudah diakui. Benar-benar berkat Tuhan kepadamu. Boleh nggak perhatikan sedikit sama saya? Haleluya. Sedangkan orang pun belum mengatakan demikian, dia sudah perhatian. Karena dia tahu bahwa siapa yang butuh. Dia tahu orang-orang sedang butuh. Dan langsung dia memberikan tanpa ada tawaran. Tanpa ada permintaan. Sehingga orang-orang tertarik untuk melihat dia. Haleluya. Kenapa? Karena dia akui bahwa dia selalu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Padahal nyatanya dia adalah, haleluya, dia adalah kuda puncak. Dia adalah naga tersebut. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Rusia adalah sebagai Nimrod modern di zaman ini. Haleluya. Nimrod modern di zaman ini. Yang mempunyai anak. Siapakah anak Nimrod? Kus dan Semiramis. Haleluya. Glory. Kita lihat di dalam Alkitab perbuatan-perbuatan mereka bagaimana. Haleluya. Jadi siapa yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Nimrod di akhir zaman? Siapa yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Kores di akhir zaman? Siapa pemain perannya di akhir zaman? Siapa pemain peran orang-orang percaya di zaman dulu, di akhir zaman ini? Haleluya, kita tahu bahwa kita adalah Esther. Kita adalah Ruth. Haleluya, glory. Jadi pemain perannya Ruth di akhir zaman adalah kita. Haleluya. Pemain perannya Esther di akhir zaman adalah kita. Amin. Haleluya. Bukankah itu dia luar biasa? Haleluya. Kalau kita membaca kisah Ruth, wah, di manalah ditemukan seperti orang ini di akhir zaman. Tanpa sadar bahwa kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Ruth. Setia terhadap Kristus.
Bukan melihat ketika orang kaya berhasil, ya, ketika orang kaya berhasil untuk membangun rumah yang mewah, gedung yang mewah, mempunyai mobil yang mewah. Oh, bagaimana caranya supaya bisa saya seperti orang kaya tersebut? Apakah pernah terlintas di pikiran kita seperti itu? Haleluya. Itu gak perlu terlintas di pikiran kita. Haleluya. Cukuplah hanya firman selalu terlintas di pikiran kita. Seperti yang dikatakan oleh Ruth, di mana engkau mati, disitulah aku mati. Haleluya. Tuhan mulai yang menjadi Tuhanku. Allah mulai yang menjadi Allahku. Haleluya. Coba kita bayangkan, keluar daripada penyembah berhala sampai kepada terang di waktu senja. Hal yang sama yang kita lakukan di akhir zaman. Jikalau kita mengatakan kepada Nabi, ya, Tuhanmulah yang akan menjadi Tuhanku, Nabi akan senang. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat, kita pernah menonton filmnya si Esther. Apa yang dilakukan oleh Mordekai? Apa yang dilakukan oleh Haman? Tuhan membangkitkan Haman untuk melawan, untuk mau membunuh Mordekai. Haleluya. Glory. Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Hal yang sama juga di zamannya Daniel. Haleluya. Kalau tidak ada penguasa untuk memasukkan Daniel ke lubang gua, kalau Tuhan tidak melakukan perintahnya, kalau Tuhan tidak melakukan programnya, maka semuanya itu dia akan berjalan. Haleluya. Tetapi semuanya itu akan berlangsung. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kita harus mengasihi musuh, tetapi jangan kompromi di situ. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti cara mengasihi, dia mengasihi tetapi kompromi. Berbagi rasa tentang yang tidak baik. Itu tidak sesuai dengan firman. Udahlah, kita kasih musuh kita sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana perasaanmu? Apa kekuranganmu? Aduh, saya gak enak perasaan saya 1 minggu ini. Kenapa?